Sejarah, dongeng, cerita rakyat. Dahulu di tanah Aceh, hidup seorang sultan yang bernama Murang. Sultan tersebut terkenal baik dan bijak. Ia juga seringkali berkeliling berkunjung ke pedesaan untuk mendengar keluh kesah rakyat yang jauh dari jangkauannya. Kali ini, ketika kunjungan dilakukan, rakyat di suatu desa di Aceh mengeluh tentang hewan ternaknya yang tiba-tiba saja hilang. Salah satu warga berkata, "Maaf Sultan, saya ingin mengatakan kalau sapi saya hilang tadi dini hari. Kemarin juga 2 kambing tetangga saya hilang entah kemana, ini sangat misterius." Iya Sultan, kami para warga mengeluhkan bahwasannya akhir 2 ini kami sering merasakan gempa. Menurut kami gempa itu dirasakan dari sebuah bukit. Baiklah para wargaku sekalian, saya turut prihatin atas kejadian semua ini. Tentunya kami akan segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan tentang siapa pelakunya. Sultan pun bergegas pergi, meninggalkan perkampungan dan kembali ke istana. Sultan pun akhirnya memerintahkan sahabatnya yaitu Renggali untuk mencari tahu keluhan masyarakat tersebut. Renggali sendiri adalah anak Sultan Alam. Mendengar dirinya mendapat perintah, Renggali segera bergegas menuju puncak bukit. Sesampainya di sana, ia melihat ada genangan air yang sangat luas. Kemudian suara menggelegar yang meminta maaf terdengar memekakkan telinga. Kumohon, maafkan aku. Bersamaan dengan suara itu, gempa terjadi. Renggali tentu mencari sumber suara itu. Ternyata, ia melihat seekor naga besar yang tertutup semak belukar. Renggali tentu terkejut. "Wahai naga, apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini?" Aku adalah naga yang dahulu merupakan sahabat dari ayahmu, yaitu Sultan Alam. Kemudian Sultan Murah dan pasukanannya datang. Naga tersebut juga meminta kepada Renggali agar Sultan Alam dipanggilnya. Namun ayah dari Renggali tersebut sudah tiada. Mendengar permintaan sang naga, Sultan Murah mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wahai naga, apa yang sebenarnya membuatmu lumpuh? Dulu, hamba diperintah oleh Sultan Alam untuk mengambil pedang ke sahabatnya. Sahabatnya tersebut adalah Tuan Tapa dan Raja Lini. Sebagai ganti atas kerja hamba, Tuan Tapa memberi 6 ekor kerbau. Sementara Raja Lini, ia ingin menemui Sultan Alam. Raja Lini yang memiliki keinginan tersebut pun pergi bersama hamba menemui Sultan Alam dengan 2 anak buahnya. Di perjalanan, hamba tergiur untuk memakan 2 ekor kerbau. Hamba pun memfitnah 1 anak buah dari Raja Lini. Raja Lini pun membunuh anak buahnya itu. Lalu hamba memakan 2 ekor kerbau lagi dan memfitnah 1 anak buah Raja Lini yang tersisa dan Raja Lini lagi-lagi membunuhnya. Sebenarnya hamba merasa bersalah. Hamba masih makan 2 ekor lagi dan Raja Lin tersadar bahwa hamba yang memakannya. Raja Lini yang tahu pun menusukkan pedangnya kepada hamba sampai membuat hamba lumpuh seperti sekarang. Tapi sungguh atas kesalahan hamba sangat menyesal. Mendengar pengakuan tersebut, Sultan Murah dan Renggali mencabut pedang yang selama ini membuat naga lumpuh. Baiklah naga, karena kamu telah menyesali perbuatanmu, aku akan mencoba mencabut pedang yang tertancap di kakimu ini. Setelah pedang tersebut lepas, sang naga diminta untuk kembali ke tempatnya berasal yaitu di laut. Sambil menangis,
Naga itu pun menggeser tubuhnya mengikuti perintah dan secara perlahan bergerak menuju laut. Dari sana terbentuk sebuah sungai kecil karena pergerakan naga tersebut, dan pada akhirnya sungai kecil tersebut dinamakan sebagai Sungai Alui Naga. Pesan moral cerita rakyat Alui Naga: bersikap jujur dan kesatria atas kesalahan adalah hal yang perlu dilakukan manusia. Jangan mengambing hitamkan orang lain atas kesalahan kita, karena sikap tersebut hanya menimbulkan petaka untuk diri kita sendiri. Pun demikian dengan kebohongan dan kejahatan, meski tidak sekarang, suatu hari nanti akan terungkap, karena kebenaran pasti akan menemui jalannya untuk menang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami bisa menyajikan kisah menarik lainnya.